Betul. Tapi saya yakin ya mudah-mudahan adalah jalannya. Makanya saya mau quit. Saya mau bilang bahwa saya mau keluar dari 3 komposer, mau berhenti bermusik karena saya harus mencari income yang tiap bulannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Asia Live. Welcome back to Asia Live Entertainment Channel. Masih di program Ngasus dan masih sama aku Vika Hamzah as always. Nah kali ini aku mau ajak Sobat Asia Live buat ngobrol-ngobrol sama mungkin Sobat Asia Live nih sebagian besar yang lahir di tahun-tahun era-era 80-90an tuh tahu nih lagu ini nih. Lagu apa coba? Mungkinkah kembali gitu ya. Lagu yang berjudul Mendendam. Nah aku sekarang lagi ngobrol sama penciptanya yaitu Mas Teguh Syafiq. Halo Sobat Asia Live. Halo Vika. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Syafiq gimana? Ya terlalu sehat kayaknya ya. Terlalu sehat jadi energinya banyak ya. Banyak, aku makannya juga banyak. Alhamdulillah. Karena gimana pun masih dalam kondisi pandemi ini ya tetap harus menjaga kesehatan. Betul, ya kan? harus stay safe, stay healthy ya, benar-benar. Nah, selama pandemi ini gimana nih Mas kesibukan? Ada pengaruh nggak Mas? Awal-awal sih kayak sebulanan saya tetap di rumah aja mengikuti peraturan. Cuma kalau mikir-mikir di rumah aja nggak ngapa-ngapain, pendapatan berkurang, nggak makan. Susah juga ya. Betul. Gitu. Tapi gimana pun mencoba untuk tetap produktif, tapi tetap menjaga protokol yang ditetapkan pemerintah. Jadi selama hampir 29 hari di rumah, habis itu saya tetap ke studio. Kebetulan labelnya saya itu Ave Records, itu ada studio recordingnya, dan saat itu semua karyawannya di WFH. Jadi cuman kerja saya sama operator doang, sama security. Jadi bertiga, alhamdulillah cukup aman. Jadi cuman dari rumah, kantor, rumah, studio gitu-gitu aja. Dan tapi alhamdulillah juga karena beberapa project yang dikerjain, terutama waktu itu di Ave Records kita ngeluarin satu single dinyanyiin oleh seluruh artisnya Ave Records, ada sama Wa Musik Indo juga, itu untuk memberi semangat kepada pejuang-pejuang pasien COVID, dokter, TNI gitu. Nah, ngerjain single itu cukup lumayan menyita waktu lebih kurang 2 mingguan karena kan semuanya recordingnya dari rumah gitu ya. Saya harus buat musiknya di studio, nunggu kiriman. Biasalah yang satu udah ngirim, yang satu belum gitu. Habis itu alhamdulillah ada proyekan waktu itu saya buat cover untuk Veteran Peto, ada Sewi Kuto, untuk almarhum Didi Kempot, terus ada juga untuk almarhum Glenn Fredly yang dinyanyiin sama Veteran Peto. Jadi lumayan sih. Wih, alhamdulillah tetap aktivitas tetap produktif tetap ada ya, karya tetap ada ya, dan alhamdulillah sih, gak nyangka juga. Tapi emang posisi studionya memang tapi dekat ya dari rumah ya Mas? Di ini Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Jadi ya lumayan lah, nggak terlalu jauh, paling sejam lah. Oke. Tapi karyawan nggak ada yang dirumahkan ya Mas? Dirumahkan justru. Dirumahkan. Di WFH waktu itu selama 3 bulan ya. Oke. Jadi baru belakangan ini setelah sudah pemerintah ini sudah boleh masuk lagi ya pada kerja lagi. I mean dirumahkan tanpa gaji? Oh enggak, tetap digaji. Tetap ya. Tapi gimana nih Mas selama pandemi ini finansial perusahaan berpengaruh nggak sih Mas? Kalau menurut bos saya Pak Hendy Ahmad sih pasti ada dampaknya menurun gitu ya dari streaming atau apa, tapi ya justru malah orang banyak di rumah butuh hiburan gitu ya. Jadi saya tetap, makanya karena semuanya itu di Ave Records istilahnya nunggu saya nih. Kalau saya nggak ada kerja apa-apa, istilahnya nggak ada membantu artis, karena saya juga membantu artis lain untuk produksi lagu, produksi musik. Jadi kalau nggak kerja ya mereka kerja juga gitu. Jadi akhirnya tetap saya yang istilahnya artis reguler yang sudah kita tetapkan jadwal rilisnya kita tetap laksanain gitu. Oke. Di Ave Records sendiri ada siapa aja sih Mas yang dinaungi oleh Ave Records? Pertama ada
3 komposer. Ada Ihsan Tarore, ada Ihsan. Sarul Gunawan, terus ada The Potters, terus ada Syafira itu penyanyi baru, ada Kyle penyanyi baru, Bona, Rizky Bilar. Oh, Rizky Bilar di AV juga AV, ya. ya. Oke. Terus kalau untuk dangdut itu ada Wow Musik, namanya Wow Musik Indo, tuh anak perusahaan dari AV Records. Itu ada Danang Dangdut Academy, Danang, terus ada Risma Au Au juga Dangdut Academy, terus adalah beberapa saya nggak terlalu banyak tahu. Karena kalau dangdut bukan wilayah saya produsernya. Jadi kalau di AV Records kebetulan saya yang produserin gitu. Oke. Jabatan Mas Syafiq sendiri di AV Records tuh apa sih sebenarnya? Apa gitu? Agak pusing juga ya. Di atas kertas tuh apa sebenarnya? Sebenarnya kalau di atas kertas ya memang sebagai artis, sebagai 3 komposer gitu ya. Cuma saya cukup melihat label ini punya sesuatu kekuatan terutama di bidang digital gitu ya. Jadi saya dengan dengan pengen gitu suatu saat tuh cita-citanya pengen punya label gitu ya kan. Tapi kebetulan AV Records ini buat saya memang satu label yang mumpuni gitu ya, apalagi untuk digital. Jadi saya membantu beberapa artis-artis untuk dibuatin musiknya, lagunya gitu, sampai hasil master. Nah, siapa aja dong berarti nih artis-artis yang udah dibantu sama Mas Syafiq nih? Ya itu kayak single Sarul Gunawan, Ihsan Tarore udah 3 single, terus ada Yonggi Mikama, ada Syafira, rata-rata semua pakai lagunya saya. Cuma nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang lain juga ada berkontribusi. Jadi kayak Bambi Nur juga pencipta lagu itu ngasih untuk ada proyeknya namanya Kata Pujangga. Terus Mario Kacang juga ada untuk kemarin ada untuk Adeline gitu. Jadi Mario Kacang temen yang di 3 komposer ya? Iya, Mario Kacang, Bambi Nur teman-teman saya di 3 komposer. Maksudnya saya mereka juga pencipta lagu yang hits ternama di Indonesia, karya-karya luar biasa. Jadi saya juga ngajak teman-teman yang lain untuk berkontribusi. Tapi memang basically kita bertiga dikontrak sebagai artisnya AV Records. Jadi sebenarnya artis, tapi juga sekalian membantu-bantu yang lain untuk juga, untuk membuat karya. Iya, dengerin lagu-lagu yang masuk. Kira-kira ini cocoknya kayaknya buat si artis ini gitu. Gitulah. Nah, aku penasaran nih. Caranya gimana sih Mas buat? Caranya mudah. Caranya gimana sih untuk bisa, kadang-kadang kan sebagai pencipta lagu, untuk menciptakan lagu yang pas sama si penyanyinya itu kan perlu mengamati karakter suaranya pasti kan gitu. Nah itu caranya gimana sih bisa yang pas buat dia lagunya begini nih. Iya ya, apa ya, itu semua sampai ke titik ini semuanya butuh waktu, butuh jam terbang menurut saya. Kalau pertama-tama awal buat lagu, pertama kali saya buat lagu itu judulnya Mendendam yang tadi dinyanyiin. Bagus loh suaranya. Waduh. Itu buat Marcel. Itu emang basically nggak ada yang aduh ini untuk siapa nggak kepikiran gitu. Justru ya udah, karena waktu itu sempat pertama kali sebenarnya justru bukan lagu Mendendam ciptaan pertama kali. Cuma Mendendam itu kisah dari teman saya. Waktu itu aku tuh pengen ngasih hadiah ulang tahun. Nah dia curhat, terus aku tulisin lagu gitu. Jadi emang nggak kepikiran itu bakal suatu saat nyanyiin sama Marcel atau sama siapa gitu, nggak. Jadi emang nulis. Cuman nah berjalannya waktu akhirnya makin ke sini belajar lagi untuk masuk ke arrangementnya. Jadi buat musiknya, buat apanya. Nah belajar lagi ternyata seorang produser itu emang dibutuhkan adalah jeli gitu, kupingnya. Ini cocoknya lagunya untuk si ini, untuk si ini. Nah itu belajar juga sih. Terus meng-create ini dengan suara kayak gini cocoknya dia nyanyiinnya lagu kayak gini, packagingnya kayak begini gitu. Jadi udah akhirnya naluri itu yang terus saya tumbuhkan, belajar. Dan itulah makanya tadi dibilang jam terbang ya. Jam terbang. Akhirnya membentuk jadinya lebih jeli untuk. Karena itu tadi. Karena awal-awal itu emang saya kalau buat lagu nggak ada yang mikir untuk siapa, itu benar. Tapi karena akhirnya berjalannya waktu, berproses, sehingga saya tahu yang ini kayaknya nggak cocok nih. Ini cocoknya nada-nadanya ke sini gitu. Jadi saya udah ngerti, karena nggak dipungkiri emang banyak juga yang di reject gitu. Istilahnya di reject dalam arti ya itu nggak cocok. Jadi akhirnya saya belajar kenapa nih bisa di reject gitu, sampai di reject gitu. Jadi akhirnya belakangan ini saya kalau ketemu penyanyi ataupun klien,
udah maunya kayak gimana langsung. Jadi langsung dibuat saat itu. Dan buat saya itu jadi nggak ada lagi, ada stok lagi nggak, ada apa nggak gitu. Kayak ribet ya kan. Jadi langsung aja deh eksekusi ya ketika itu juga. Itu akan lebih enak. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau masih ada stok dan emang ternyata stoknya menurut saya cocok. Sikat. Langsung sikat. Oh gitu. Seru ya. Seru. Terus kalau mendendam pertama kali sendiri tuh sebenarnya memang udah langsung diciptakan buat Marcel atau gimana, Mas? Mendendam itu. Jadi awalnya teman saya mau ulang tahun. Waktu itu aduh ngasih kado apa ya. Nah, sebelumnya dia pernah curhat nih, aku pacaran gini. Ya udah, akhirnya aku nyanyiin, terus aku kasih sebagai hadiah ulang tahun. Udah. Okay. Nah, tiba-tiba waktu itu aku kenal Mas Sahrul Gunawan, buatin untuk dia. Oh, awalnya buat Mas Sahrul. Okay. Nah, jadi ada satu lagu judulnya Yang Pernah Ada. Nah, Sahrul Gunawan tuh suka banget. Dia bilang, "Fik, ini gue dengerin ke produser gue ya," gitu. Tapi lo ikut. Aduh, nggak mau deh lo, gue takut gitu. Ntar nggak diterima, malu gitu kan. Nggak apa-apa, lo harus ini. Ya, akhirnya ini benar, ternyata kata produsernya, ini lo nggak cocok buat kamu. Gue pengen ngeliatin, sotoy banget sih ini orang gitu. Oh, dulu gitu ekspresinya ya. Sotoy banget sih ini orang gitu. Tapi waktu itu bukan istilahnya sotoy ya. Gak mungkin kayaknya waktu itu, ini sok tau banget sih ini orang gitu istilahnya kan. Udah lu, jangan kayak orang susah. Gue bilang, ntar gue buatin lagi. Itulah Mendendam. Didengerin lagi. Ini gak cocok buat kamu Lul gitu. Ini coba Marcel, potong kuping saya, pasti diambil sama dia. Ih, sotoy banget sih. Akhirnya bener yang Marcel itu diambil. Buat saya, wah nih orang jago. Nah itu saya belajar dari situ bahwa kuping produser itu emang beda sama pencipta lagu gitu. Tapi sampai saat ini saya mengasah bahwa saya harus punya skill itu. Jadi ketika saya buat lagu, saya sudah tahu mendeteksi bahwa oh ini lagunya cocoknya kayak gini. Ketika buat nadanya cocoknya kayak begini gitu. Tapi akhirnya terbukti ya. Kayaknya aku lihat-lihat sekarang juga lagu-lagu ciptaan. Ya tapi masih belajar lah, masih belajar sampai sekarang gitu. Karena buat saya ya memang hidup tuh harus terus belajar sih. Never stop learning ya. Never stop learning. Oke, balik lagi nih. Aku mau tahu background story-nya ya, kita tarik ke belakang nih. Gimana sih kok tiba-tiba bisa jadi pencipta lagu? Bisa jadi pencipta lagu? Iya ya. Gimana pertama terjun ke dunia musik? Jadi emang kalau balik ke masa lalu, saya emang dibesarkan di keluarga yang benar-benar suka musik. Almarhum nyokap itu penyanyi tapi lagu Melayu, lagu tradisional Melayu. Kalau katanya bokap itu, almarhum bokap juga pemain perkusi. Jadi emang mungkin saya dibesarkan dari keluarga yang suka musik. Habis tamat SMA, saya itu mungkin karena jiwa musik saya besar ya gitu. Terus emang dari kecil belajar musik, sehingga saya bilang sama orang tua untuk kuliah ngambil musik di Australia gitu. Nah, habis itu saya belajar musik. Tapi sebelum belajar ke Australia, saya tuh sempat buat lagu Melayu tradisional gitu. Nah itu saya juga nggak tahu ya kenapa bisa tiba-tiba buat lagu ya. Jadi kayak gitu aja. Mengalir aja ya. Nah, kalau lagu pop itu yang pernah ada, itu pernah dinyanyiin sama Yana Julio ya. Nah itu lagu pertama yang saya ciptain sebelum Mendendam sebenarnya. Cuman Mendendam keluar duluan dari yang lagu yang saya ciptain gitu. Itu ya karena awalnya gara-gara putus cinta. Itu di tahun berapa ya Mendendam? Aduh, lupa tuh aku. 2000-an ya? Iya, tahun 2000-an jelas. Apa 2006? Pokoknya pas banget juga Marcel lagi booming 2004 juga kan. 2006. Iya, jadi akhirnya gara-gara patah hati saya nulis lah itu. Jadi cuman kesini-sininya juga nggak mungkin terus patah hati kan gitu. Jadi akhirnya inspirasi itu bisa datang dari cerita orang. Ujung-ujungnya kalau udah kepepet ngarang saya. Tapi ngarangnya dapet ya. Ngarang maksudnya gini, ngulik percintaan itu sebenarnya situ-situ aja sih circle-nya. Kalau nggak diselingkuhin, ditinggalin, diduain atau beda agama gitu ya. Terus apalagi isu-isu sekarang, kita udah jagain jodoh orang, tiba-tiba nikah sama siapa gitu. Sekarang sebutannya juga macam-macam ya kayak gitu, jagain jodoh orang ya kan.
Buat saya sih intriknya sih di situ-situ aja sih. Nggak lepas dari situ ya gitu. Terus tinggal mendalami gimana sih rasanya gitu kan jadi pemerannya gitu ya. Seperti itu ya. Dan dibuat lagu juga saya belajar banyak juga karena emang saya ini tipikal apa ya? Udah saya buat gitu. Udah gitu aja. Jadi saya nggak terlalu yang ngulik gitu ya. Nggak terlalu ada beda gitu. Saya ngeliat juga Bambi Nur pencipta lagu juga, dia buat untuk Afgan, Jodoh Pasti Bertemu, dia Cherry Bell gitu ya, banyak banget. Teman saya satu lagi Mario Kacang ada buat Terima Kasih Cinta Afgan, ada Sedang Apa Di Mana, Saya Misi Mau Rangkir, Marcel juga Maralin dia yang buat gitu. Beda-beda kita buatnya, tapi saya mengambil ilmu bahwa oh kalau Bambi ini tipikal buat lagunya kayak gini gitu. Terus dia memang yang ngulik gitu ya. Oh Mario Kacang nih agak mirip-mirip ke saya, jadi kayak lebih santai gitu. Saya tuh kayak lebih santai aja, jadi kemarin juga saya buat lagu untuk ada klien baru gitu, sambil ngobrol. Terus kamu dikulik tuh ya. Bingung nih sampai oh di Cimahi bang, oh gitu. Terus apa sekarang apa sih bukan gini. Terus habis ngobrol udah jadi. Serius lah. Oh gitu. Iya. Lo kok udah? Lah terus dari tadi ngapain? Nggak, pikir aku abang cuman mencet piano doang, ting nung gitu. Ternyata dari situ gitu, ya. Kadang-kadang bisa secepat itu buat lagu kayak cuma setengah jam gitu. Tapi kadang-kadang ada bisa sampai berbulan-bulan juga nggak kelar-kelar itu lagu. Iya. Jadi ya tergantung ini juga sih ya, tergantung personalnya juga ya. Iya, personal si penyanyinya juga enak gitu. Kalau kesini-sini ya, karena kalau dulu saya nggak terlalu banyak involve terjun sama si penyanyi gitu. Tadi belakangan ini saya lebih banyak terjun sama si penyanyi karena saya berpikir bahwa ada satu ikatan, akhirnya ikatan batin, akhirnya saya puas gitu. Karena kalau ngelihat hasil itu kan kadang-kadang kita nggak bisa juga mengukur dari ini lagu naik apa enggak, tapi setidaknya batin saya puas bahwa saya sudah buat yang bagus sesuai dengan karakternya dia, tinggal faktor luck gitu. Karena menurut saya industri itu ada sesuatu yang memang faktor luck itu yang itu udah out of our control ya kan, agak misteri gitu. Di luar kontrol kita, faktor luck kita. Terus kalau lagi nyiptain lagu seperti itu Mas, suka ada penyanyi yang komplain nggak? Aku nggak mau yang kayak gini, aku maunya yang lain, coba lagi deh gitu. Ada sih beberapa gitu. Jadi tapi banyak Mas? Enggak banyak. Paling satu dua lah ya. Pernah dapat satu yang memang penyanyi yang agak rewel. Aku pengennya kayak gini, dia pengen kayak single dia yang pertama gitu umpamanya gitu. Kan begitu. Tapi ya kita profesionalnya adalah bahwa ya dia klien ya bagaimanapun, tapi bagaimanapun kita memberikan terbaik. Tapi kalau menurut saya udah deh kayaknya udah pas gitu ya. Nah kalau kelamaan saya kasih denger sama yang lain. Jadi kadang-kadang gitu. Oh gitu. Jadi udah saya buat nih, tapi kayaknya kurang deh. Oh gitu. Yaudah ntar saya buat lagi ya. Saya passing ke ada yang cari lagu ke klien saya yang lain, ternyata suka. Yaudah bye bye gitu. Oh gitu. Jadi make it simple aja lah ya. Iyalah ya. Nggak usah ribet-ribet ya. Hari gini. Kadang-kadang banyak yang istilahnya klien yang ngerasa punya duit, punya kekuasaan atau apa gitu. Nah jadi itu yang pengennya ini gitu. Cuman kayaknya ini tapi agak kurang. Ya udah, saya modelannya take it or leave it aja. Maksudnya saya udah beri yang terbaik gitu ya, atau nanti saya tinggal bilang ya udah cari pencipta yang lain aja, mungkin nggak cocok gitu. Tapi kan selama ini juga terbukti gitu. Alhamdulillah makanya ya. Saya sangat bertanggung jawab dengan karya saya gitu. Apapun itu hasilnya saya selalu menjaga, terutama outputnya gitu, hasil dari mixingannya, masternya gitu, saya tetap harus jaga itu karena itu ya memang jadi bahan jualan saya kan gitu, jadi bahan kritikan orang-orang gitu, jadi bahan kayak kok Syafiq buatnya kayak gini gitu. Saya tetap jaga itu di kontrol saya supaya orang tetap puas dengan hasilnya gitu. Yang biasanya dilihat ketika lagi nyiptain lagu tuh apa aja sih Mas? Kalau saya sih belakangan ini paling penting buat saya kalau melihat dari seorang penyanyi itu karakter suara. Terus itu paling penting attitude sih. Dan itu penting banget ya. Iya, karena kalau attitude-nya bagus sih dia bisa membawakannya dan kita juga bisa brainstorming bareng-bareng gitu.
Oke. Jadi itu yang penting hal-hal banget yang ya. lain ya paling kayak memang penampilan, karena buat saya penampilan itu bisa dirubah ya. Skill itu bisa ditingkatkan. Nah, yang nggak bisa itu karakter suara Oke. gitu. Attitude juga susah ngerubahnya karena emang udah bawaan kan. Karakter itu agak susah menurut saya. Jadi kalau yang lain-lain buat saya sih masih bisa dirubah kan, bener kan? Penampilan maksudnya gemuk, ini kegemukan nih bisa disuruh kurus, ya diet gitu. Ini kurang mancung hidungnya, bisa di shading istilahnya, gitu ya kan. Tapi kalau warna suara itu yang susah gitu. Dan skill pun juga buat saya, umpamanya skill nyanyinya belum kayak secara penyanyi profesional, tapi kalau dia banyak berlatih, dia akan bisa sama kok. Asal ada kemauan, itu aja untuk melatih melatih suara itu gitu. Oke. Terus pernah nggak ngalamin Mas Syafiq nih nyiptain lagu dan pengalaman yang paling sulit gitu ketika menciptakan lagu tuh lagu apa, buat penyanyi siapa? Barangkali bisa dibocorin. Paling sulit apa ya? Saya tuh kalau paling sulit itu ketika harus didirect. Contohnya ada klien saya juga ngasih yang kayak saya tuh pengennya kayak gini, temanya harus kayak gini, endingnya harus kayak gini. Itu yang agak sulit saya. Tadi itu ya. Agak sulit gitu. Ataupun kayak umpamanya untuk film gitu. Oh iya, benar. Karena itu kan ada temanya ya. Jadi kayak ada satu artis juga waktu itu dia ngeluarin novel tapi ada lagunya. Nah itu juga lumayan sulit gitu. Itu Mas Syafiq juga emang? Iya ada novel judulnya Aku Jalak Bukan Jablay, Aku Janda Galak Bukan Janda Lebay. Oh oke. Itu Mas Syafiq yang bikin. Siapa itu dangdut Miranti Dewi namanya. Jadi itu juga cukup sulit karena kita harus based on ceritanya dia gitu. Tapi ya so far sih malah alhamdulillah responnya bagus gitu. Malah diputar waktu itu diputar di seluruh radio ini Pantura situlah pokoknya nomor 1 semua. Gitu. Mantep. Kalau menciptakan lagu yang paling berkesan tuh lagu apa? Yang paling ada ceritanya nih, yang paling keinget banget gitu. Kalau dari ciptain lagunya sih sebenarnya semuanya sama aja, cuman mungkin momen-momennya aja gitu. Kalau momen buat lagu Marcel itu yang saya ingat adalah akhirnya saya bisa memberi satu statement bahwa saya pencipta lagu sampai saat ini gitu itu. Tapi kalau dari lagu yang lain-lain juga banyak, karena banyak yang hal-hal yang gak terduga akhirnya kesampaian gitu. Contohnya saya pernah kasih lagu untuk Siti Nurhaliza, itu idola saya. Terus buat Ruth Sahanaya, itu idola saya juga. Buat Bitri, jadi emang idola saya waktu saya dari kecil itu sampai besar ngelihat mereka nyanyi. Saya nggak nyangka bahwa wah, ternyata sekian tahun kemudian saya akhirnya bisa memberikan mereka lagu dan mereka menyanyikan lagu saya itu. Jadi banyak gitu. Sama 3 komposer juga Salah Benar itu buat saya sangat berkesan karena bisa ciptain lagu bertiga sama pencipta lagu hebat Indonesia dan bisa menyatukan 9 lagu di dalam satu lagu. Itu apik sih. Itu apik, serius. Itu emang di luar dugaan ya. Jadi buat saya juga saya sampai hari ini juga saya dibesarkan sama 3 komposer juga gitu. Apalagi untuk mengukuhkan sebagai kita ini memang seorang komposer gitu. Gak mudah loh buat satu lagu tapi isinya dari 9 ya itu ya? 9 jadi ada lagu ya? Iya. Sedang apa dan di mana itu Semis Moring kan apa dia cinta yang kutunggu itu. Terus ada Ini Kan Nama itu lagu saya. Ya cinta diam itu. Terus Love Is You, ada Love Is You. Terus ada refnya baru kita buat yang baru. Jadi bingungnya itu karena kan latar belakang dari lagu-lagu yang kita ciptain itu kan beda-beda gitu. Kisahnya kisahnya kan sementara harus dirangkai menjadi kisah baru. Dan dari sepenggal-sepenggal itu buat saya sih sangat berkesan dan unik. Mungkin saya pikir juga belum ada kali di dunia yang lagu seperti itu ya gitu. Karena
Mungkin kalau pencipta lagu bersatu mungkin udah ada ya dari zaman-zamannya Deddy Dukun sama Dian Pramana Putra gitu, atau beberapa pencipta lagu yang lain. Tapi mungkin satu lagu yang ada 9 lagu di dalamnya, penggalan-penggalan dan menjadi lagu baru kayak belum ada ya di Indonesia dan di dunia menurut saya. Dan itu idenya dari mana sih Mas? Pertama bikin 3 komposer dan juga pertama bikin lagu yang digabung dari pertama 9 3 komposer itu emang cukup aneh karena kita itu selalu dimention sama fans-fansnya Afgan waktu itu ya. Afgan tuh baru ngeluarin Cinta Dua Hati, Bambi Nur itu baru ciptain lagu untuk Vidi Aldiano, saya itu baru keluarin Cinta Diam-Diam untuk Febrian. Nah di Twitter, zaman-zamannya Twitter itu kita selalu tuh dimention selamat pagi Kak Mario, Afgan di tag, dimention Tengku Syafiq, Febrian, Vidi Aldiano, Bambi gitu. Sekali 2 kali gitu. Ini siapa sih? Ya kalau Afgan dan teman-temannya itu udah tahu lah ya, Afgan, Vidi, Febrian, karena saya udah tahu. Ini siapa ya Mario gitu. Ini siapa Bambi gitu. Saya lihat, oh dia nulis di bio-nya pencipta lagu Afgan gitu. Oh ternyata ini pencipta lagunya gitu. Akhirnya saya sapa, hai Mario, dia bilang. Saya ingat banget, hai Bung Syafiq, I knew you since Menendam Marcel. Buset lama amat itu gitu. Itu kan 2010 kita kenal ya kan. Oke. Nah terus akhirnya saya bilang, ayolah kita ketemuan gitu. Akhirnya kita ketemuan. Kemudian akhirnya aku bilang, main dong ke apartemen, kita jamming gitu. Awalnya iseng aja ya. Kita main jamming, terus gimana? Ya udah, pada bisa nyanyi semua kan, bisa gitu, pada bisa megang alat semua, jadi maksudnya megang alat instrumen pada bisa kan, ya udah yuk. Terus iseng si Bambi juga ngomong, apa kalau nggak kita medleyin aja lagu ciptaan kita gitu. Oh ya udah, yuk. Di situ tercetus di situ, yuk kita buat. Nah kita medleyin lah lagu Cinta Dua Hati, Cinta Diam-Diam, Cinta Dua Hati, Dia refnya gitu. Nah terus aku iseng, aku edit videonya, abis itu aku bilang gini, kira-kira kalau pencipta lagunya yang nyanyi lebih bagus pencipta lagunya yang nyanyi apa penyanyinya gitu. Terus endingnya aku bilang, kami anak Indonesia, kami hanya ingin karyanya jangan dibajak, pokoknya itulah intinya gitu. Udah posting ke YouTube. Nah 2010 kita sibuk masing-masing. Di 2011 ada satu radio yang ngubungi, mau ngajak interview. Mau interview Mas, interview apaan? Ini 3 komposer apaan? Aku gitu. juga sampai lupa karena aku cuma nulis karena kita bertiga komposer, kan kita komposer, udah 3 komposer. Sorry, berarti itu yang ketika diposting di YouTube itu nggak langsung booming ya? Itu di channel sendiri atau gimana? Itu justru di channel orang. Di channel orang, tapi lagunya memang udah jadi seperti itu yang kita dengar ini. Iya, jadi apa ini kan namanya cinta. Habis satu ref itu terus maafkan bila cintaku, terus dia kita medley, udah gitu doang. Itu doang. Dan akhirnya 2011-nya mau minta interview, saya bingung, interview apaan? Itu 3 komposer. 3 komposer apaan? Itu yang ada di YouTube. Aku search, oh iya. Gitu, jadi tapi namanya memang dari awal belum ada tuh. Justru tercetusnya dari situ ya ketika dihubungin ya. Pas ngedit itu aku tulis 3-nya tapi TIGA. TIGA komposer gitu. Jadi awalnya dari situ nggak sengaja udah, banget gak sengaja. ya. Nah akhirnya tiba-tiba diajaklah interview, ketemulah lagi gitu. Oh iya kita ini. Nah si radio ini, karena dia radio, dia punya fanbase itu untuk off air. Jadi off air itu, jadi pendengarnya itu yang suka bola, suka film, suka musik. Nah sering buat gathering gitu off air. Nah kita diundang tuh jadi bintang tamu. Terus kita langsung buat lagu dadakan saat itu. Jadi kita langsung, katanya apa, bola, satu lagi sedih, satu lagi apa gitu. Yuk, langsung buat lagu. Jadi kita ngikut tuh beberapa kali off airnya dia. Nah, ada satu manajemen yang bilang, kalian tuh rekaman lah gitu. Hah? Serius? Nah gitu. Akhirnya workshop lagi, ya itu datang juga pada pakai celana pendek. Oke, hari ini kita ngapain? Ya udah kita lanjut aja. Kemarin buatin lagu yang di medleyin itu, tapi yang lebih proper. Ya udah kita buat. Terus dari mana rekamannya? Ya udahlah, patungan aja gitu. Patungan rencananya, tapi si manajemennya bilang
jangan dong, kita coba jalan ke label-label gitu. Oh, berarti memang waktu itu belum di bawah label kan ya? Belum, tapi benar-benar. di bawah label. Akhirnya kita udah jalan ke label A, B, C, D. Akhirnya nyangkutlah di waktu itu labelnya namanya Keci. Di situ kita buat. Akhirnya mereka tertarik. Akhirnya kita produce lah lagu Si Salah Benar. Tiba-tiba dilempar, dung kita. Lah nomor 1. Jadi kan waktu itu dulu denger radio kan. Iya betul. Nomor 1 di radio ini, nomor 1 ini. Hah? Gitu diundang acara musik juga di stasiun TV sampai dikontrak 4 bulan gitu kayak. Wow. Maksudnya ya kaget, emang Mas. Jet lag nggak Mas? Jet lag karena maksudnya gini. Nggak pernah dapat memang se-hype itu satu gitu. Nggak kepikiran dapat respon sebaik itu gitu apresiasinya. Jadi buat saya wow gitu. Karena aku pertama kali denger juga nggak langsung tahu kan ini siapa sih. Iya. Tapi kok liriknya kayak familiar gitu kan. Gitu. Awalnya pasti begitu ya. Pendengar pada dengernya jadi, gitu. Bikin orang kepo jadi ini apa sih? Memang kayak sesuatu yang beda itu. Makanya saya bangga banget punya saya ada di 3 komposer itu. Karena emang mungkin kalau di label-label lain atau grup band atau apa kayak audisi dulu atau apa gitu. Ini kita emang kayak ya udahlah kita pengennya berkarya. Nah, tapi mungkin karena tujuan kita mulia dalam arti kita itu pengen menyuarakan ke publik untuk menghargai karya itu jangan dibajak. Mungkin itu kali ya. Iya, benar, Secara hati itu memang project ini kita pengen 3 komposer itu supaya awareness untuk ke publik bahwa itu menghargai karya-karya yang kita buat karena emang ya gimana ya buat satu lagu itu emang effort juga sih gitu. Iya betul. Iya kan butuh studio, butuh listrik, butuh apa gitu. Jadi kalau udah dibajak kayak sakit gitu ya kan, nggak dihargai. Sakit tapi nggak berdarah. Kadang-kadang orang tinggal main komen aja, apalagi zaman sekarang mau seenak jidatnya tinggal komen gitu, tapi nggak tahu bahwa prosesnya bagaimana, perjuangannya bagaimana. Nah, jadi akhirnya mungkin dari hal itu dibukakan pintu rezeki bahwa ini waktu yang tepat untuk 3 komposer naik bersinar. Gitu. Dan saat itu memang kayak cepat dalam arti untuk naik ke ibaratnya ke titik tinggi itu cepat gitu karena kita wah kita di TV udah bisa satu frame dengan Peter Pan, waktu itu masih Peter Pan gitu ya kan. Wah ternyata kita bisa dari itu kita bisa buatin lagu untuk ulang tahun satu stasiun televisi yang orang artis cuma main 1 kali, kita bisa main di pagi dan malam gitu. Jadi banyak privilege dari itu yang kita dapat gitu. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang juga jatuh bangunnya 3 komposer. Tapi saya cintalah sama grup itu. Tapi memang ketika itu memang langsung naik banget sih ya. Naik banget itu 2012. Jadi 2012 kita akhirnya rilis. 2012, 2013 tuh saya nggak pernah di rumah tuh. Sampai 2014 saya nggak pernah di rumah. Buat itu ya. Off air mulu. Off air. Wow, 3 komposer ya? Iya 3 komposer. 3 komposer ya, bukan tri ya. Bukan. Kadang kan ada yang nyebutnya 3 tri. komposer, pakai S belakangnya. Jadi kemarin nggak pakai S. 3 komposer, sekarang 3 composers. 3 composers. Karena kalau nggak pakai S nanti 3 kompoer. Oh, bisa juga bisa. Bisa aja Mas Safik nih. Oke. Dan 3 komposer sendiri tuh udah berapa label yang dijajal? Ada pertama Keci, terus kita pindah ke VMC. Abis ini terakhir di Ava Records. Sekarang di Ava ini ya. Kalau di Ava Records yang terbaru itu 2018 kita ngeluarin Bangun Cinta juga. Jadi 3 komposer sempat hilang ya. Iya sempat hilang gitu karena ya itulah semuanya ternyata bukan di kita sih istilahnya, maksudnya ya mungkin ya namanya sebuah perusahaan kan ada naik turun gitu. Betul. Tapi kita tetap aja kita karena memang intinya ya istilahnya karena basicnya apa ya, orang belakang gitu ya, orang layar belakang. Jadi gitu. nggak masalah ya. Jadi nggak masalah. Ya buat kita popularitas itu akhirnya jadi bonus ya. Betul. Ya itu mungkin hasil dari kerja keras kita. Jadi akhirnya di Ava Records juga kayak gitu. 2018 kita ngeluarin Bangun Cinta. Terus kita udah memang label itu sudah maksimal untuk promoin kita. Ya sudahlah, kita pikir mungkin emang belum rezeki. Cuman kita emang karena udah lama break akhirnya ya udahlah yang penting kita berkarya aja. Betul. Tapi ternyata Allah lagi ngasih kesempatan buat kita akhirnya naik karena waktu itu tiba-tiba di cover sama G-Idol. Iya pakai ini doang. Akustikan ya. Akustikan di mobil gitu. Nah akhirnya naik. Wah
Alhamdulillah 2019 Nggak parah. disangka ya bener cara-caranya Parah. cara-cara Tuhan ya untuk bisa Iya parah, maksudnya akhirnya kesana lagi off air lagi, di mana-mana gitu. lagi akhirnya. Setelah Bangun Cinta kita ada ngeluarin lagi Biar Mantan Tahu. Habis itu ada apa lagi ya? Biar Cinta Mengerti, sama yang baru Matahari di Mata Hati. Nah, Matahari di Mata Hati ini kita keluarin Biar Cinta Mengerti itu di Desember 2019. Nah, Biar Cinta Mengerti Matahari itu di Februari. Nah, udah mulai masuk Covid. Oh, gitu. Oke. Dari situ agak tersendat juga jadinya ya. Oke. Jadi total 3 komposer tuh 3 composers ya, ada S-nya. Kalau enggak jadi 3 komposer. ya. Total 3 composers itu udah ngeluarin berapa single, Mas? Wah, sebenarnya kalau pertanyaan ini tuh Mario Kacang yang hafal banget ya. Oke. Tapi yang pasti kita sudah ngeluarin 1 album. Single sih lumayan, udah banyak, dari Salah Benar, ada Pemberi Harapan Palsu, ada udah banyak kali 5. Banyak ya. Album juga udah banyak, ada yang kompilasi gitu, ada album kompilasi so nggak salah 2 apa 3. Wah banyak lah. Niat nggak bikin yang single yang medley lagi kayak gitu? Nah, jadi kita itu akhirnya mempunyai ciri khas bahwa setiap lagu itu apalagi kayak kemarin Bangun Cinta itu masih ada selipan-selipan yang dari singlenya kita. Oke. Jadi tetap ada menendamnya, masih ada. Pokoknya dari ciptaan kita bertiga ada. Tapi itu udah komit nih, setiap single jadinya seperti itu konsepnya? Enggak juga. Oh gitu. Enggak juga. Jadi masih ada juga tentatif yang utuh ya? Memang yang full lagunya nggak ada dari cuplikan-cuplikan lagu kita, tapi ada juga yang singlenya yang utuh gitu lagunya, nggak ada cuplikannya. Oke. Terus untuk siapa aja penyanyi-penyanyi yang pernah Mas Syafiq bikinkan lagu sih? Ada Marcel, ada Ruth Sahanaya, ada Bitri, ada Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting juga. Ada Miranti Dewi. Siti Nurhaliza tadi katanya juga ya. Okay. Anwar Zain penyanyi Malaysia. Ada beberapa lah lagi yang lain. Bedanya nyiptain lagu buat penyanyi Indonesia sama penyanyi luar Malaysia gitu, penyanyi Melayu gimana Mas? Gak ada bedanya sih. Karena mungkin warna musik yang disukai sama kita itu masih dan masih mereka sama mungkin ya. Istilahnya barometernya juga di Indonesia kan, orang Malaysia kan, jadi mungkin dan mirip-mirip juga kan, suka melo yang gitu-gitu, galau-galau, jadi nggak ada bedanya sih, cuman mereka lebih banyak lah maunya gitu mungkin. Tapi sejauh ini saya belum pernah ngaransemen lagu ya, cuman jual lagunya gitu, karena saya juga baru mulai produksi musik itu kayak baru 10 tahun kebelakangan ini gitu. Yang berani ya produce semuanya ya gitu. Bener-bener semuanya handle ya. Dari lagu, buat musiknya, sampai hasil jadi masternya gitu. Ada nggak penyanyi yang pengen banget nih Mas Syafiq bikinin lagu, berharap dia minta nih lagu ke gua nih gitu? Atau mungkin mau menawarkan? Raisa pengen. Tapi udah pernah ada tektokan sama tim? Belum sih, belum. Karena saya yakin juga Raisa kan juga bisa buat lagu kan. Iya. Tapi ya itu kan mimpi aja ya. Ketika saya juga dulu pengen buatin untuk Siti Nurhaliza, ternyata kesampaian gitu, nggak pernah kepikiran. Ya mungkin lah one day ya kan. Iya, kita doain so aja. Far sih masih Raisa sih saya pengen. Raisa ya. Oke deh, keren tapi mudah-mudahan selalu impian dan cita-cita Mas Syafiq tercapai ya kan, dan tetap berkarya, bikin lagu-lagu yang enak kayak gini. Amin. Ya kan? Ya, karena apalagi kan itulah legacy kita ya di hidup ini. Iya, berkarya apalagi ya kita seniman ya kan. Betul. Cuman itu yang bisa kita, semoga bisa menjadi inspirasi. Harus terus produktif, bisa menjadi teman lagu itu bisa jadi teman buat banyak orang ya kan, dan bisa menjangkau selera mudah-mudahan sih ya selera kebanyakan orang gitu ya. Kebanyakan orang. Jadi endless lah kayak Mas Yofi itu contohnya juga amin. Tapi kayaknya influence Mas Syafiq ini dari mana sih kalau tiap nyiptain lagu? Ya itu, saya dibesarkan dengerin lagunya Yovie Widianto, terus suka karya-karya kalau luar tuh David Foster, saya juga Teh Meli, Teh Dewi gitu. Itu emang benar-benar saya dibesarkan dengan karya-karya mereka. Dari situlah ya. Jadi tapi tetap saya nggak
nggak mencontek istilahnya. Gimana ya, saya punya nada-nada sendiri istilahnya. Kalau Bambi ini mah Syafiq banget gitu. Jadi emang ada karakter ya, karakter ketahuan nada-nada ciri khasnya nyiri, dan itu nggak dihilangkan ya. Itu nggak dihilangkan. Seru kan? Seru. Tapi memang aslinya dari ini ya Mas, dari Melayu ya, banyak influence dari itu juga ya. Aku dibesarkan juga masa kecil itu ingat banget tuh nyokap tuh kan almarhum nyanyi lagu Melayu gitu. Terus beliau juga ngajarin lagu Melayu. Jadi mungkin basic musiknya itu emang kental banget gitu. Kalau tradisional aku juga suka musik tradisional gitu. Kemarin aku sempat buat album. Pertama albumku itu adalah lagu Melayu tahun 2000, pop Melayu trendy. Itu produksinya Musika Studio gitu. Jadi aku nyanyi di situ lagu Melayu. Jadi itu satu lagi album Music Box. Jadi album itu instrumental. Only instrumental. Iya, jadi lagu-lagu Indonesia tahun 80-an tapi musiknya instrumental, kayak instrumennya tuh kayak musik box gitu loh. Yes. Gitu. Oh, itu unik juga tuh. Iya, itu tahun 2000-an lah, 2002. Habis itu saya balik ke Medan dulu sempat, akhirnya ngurusin rumah, barulah mencipta lagu. Itu awalnya. Aduh, keren banget. Berarti kok kuping juga udah peka ya sekarang ya buat. Alhamdulillah ya. Habis buat lagu, baru ketemu 3 komposer, 2010, rilis 2012 sampai sekarang sama 3 komposer, sama ciptain lagu. 3 komposer kira-kira akan mengeluarkan single lagi dalam waktu dekat ini atau enggak? 3 komposer akan mengeluarkan album. Album malah ya. Jadi harusnya sih 2019 kita keluarin album. Cuma kita tuh udah rekaman di 2018 loh. 2018 akhir mau ke 2019. Nah, gara-gara 2018 akhir itu mulai dari November udah lumayan banyak, kita cuma ngerekam 6 lagu. 7 lagu, sisa 6 sisa 4 lagu lagi. Nah, itu ke pending karena gara-gara sibuk sama 3 komposer dan saya juga sibuk di AV Records, ke pending lah. Itu baru rekaman itu di 2020. Gitu. Jadi ada yang Biar Cinta Mengerti itu kita rekam di 2019 akhir 1 lagu, sisa 3 lagu. Sisa 3 lagu yang baru ngerekam kemarin setelah Lebaran. Gila, butuh setahun setengah. Tapi itu kan kepotongnya karena memang satu dan lain hal, karena kesibukan kan gitu. Masing-masing. Dan kita alhamdulillah kalau proses rekaman sih lumayan cepat lah ya, karena kita udah tahu patternnya. Iya, betul. Kita juga istilahnya saling bantu-membantu satu sama lain gitu. Paling kalau 3 komposer, saya itu lebih ke produksi musik. Itu saya tanggung jawabnya. Terus nanti kalau ngedirect juga gantian, bisa sama Bambi, sama Mario gitu. Masing-masing udah tahu perannya lah ya. Udah tahu perannya. Satu lagi aku pengen tahu nih, untuk lagu untuk Rizky Bilar itu yang judulnya apa ya? Melihatmu Bahagia. Melihatmu Bahagia. Itu inspired by kisahnya nggak sih Mas sebenarnya? Kepo nih netizen. Apa ya? Iya, jadi emang sebenarnya mungkin pas saja kali ya. Kebenaran pas momennya ya. Momennya pas. Karena kalau enggak, karena saya emang nggak terlalu istilahnya ngikutin Rizky Bilar, ngikutin karena kenalnya itu dari 2019. Dia pengen ngajak nyanyi itu dari 2019 gitu. Cuma karena itu tadi kesibukannya juga, akhirnya baru kontak lagi ya waktu dia lagi viral gitu. Nah, akhirnya baru tahu ternyata dia ini ya gitu, datang ke mantan kawinannya mantannya gitu-gitu. Akhirnya pas banget jadinya. Iya, ya udah akhirnya saya coba nulis lagu kisah itu gitu. Enak lagunya. Tuh Sobat Tasya Live yang belum dengerin, silakan dengerin tuh ya. Harus. Semuanya udah ada. Di YouTube udah ada. Di YouTube ada. Spotify ada. Sudah ada Spotify, Joox, pokoknya streaming platform semua juga udah ada. Tinggal pilih. Dan jangan lupa ditonton. Siap. Dan pokoknya kita tunggu terus karya-karyanya Mas Syafiq selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Mas Syafiq mungkin ada gimana ya support gitu untuk teman-teman musisi yang kemarin terdampak selama pandemi gitu. Boleh disampaikan mungkin supportnya ke teman-teman musisi? Iya, buat teman-teman musisi yang sama seperti saya juga gitu ya.
apapun kondisinya saat ini, memang kita harus mengerti bahwa ini bukan maunya kita dan ini bukan berdampak buat kalian saja, tapi kita semua, bahkan dunia gitu sangat berdampak. Ya sebisa mungkin memang kalau bisa ya tetap berkarya, cari-cari peluang juga yang bisa meningkatkan mood. Karena musisi itu paling penting adalah mood, ya kan, sehingga moodnya dapat, bisa menghasilkan pundi-pundi sekecil apapun itu ya kita harus tetap bersyukur. Pasti akan ada kesempatannya, saya sih yakin sih. Saya percaya bahwa rezeki, waktu semua sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah takut. Gak perlu khawatir ya Mas. Perlu khawatir, tetap bermimpi, tetap harus berkarya, tetap bermimpi lah. Karena kalau kita nggak bermimpi dan ini kita akan kayak jadi hampa, jadi nggak ada bahan bakarnya untuk terpacu gitu ya. Itu. Pikiran negatif aja. Negatif, imun semakin menurun gitu ya. Bener. Jadi pikirkan yang positif, yang baik-baik, bahwa hidup ini nggak sampai di sini. Tetap harus wujudkan mimpi. Itu aja sih. Oke, thank you banget Mas Syafiq. Oh iya, satu lagi nih, sebagai pencipta lagu nih, Mas Syafiq pernah burn out gak sih? Burn out. Gue bosen nih nyiptain lagu pernah nih, itu gitu. Di 2017 akhir. Jadi saya waktu itu lagi mau ngomong sama 3 komposer. Kita vakum itu karena Mario Kacang mau merit waktu itu. Terus Bambino juga punya usaha kuliner di Bali. Nah saya nih kayak yang aduh gila, gue kayak udah nyungsrep mood gitu ya kan. Tiba-tiba Mario Kacang, ayolah kita ketemuan, ayolah kita ini lagi, rekaman lagi. Wah di saat yang tepat nih. Jadi saya mau bilang, jadi gini teman-teman, mau ngomong gitu. Maksudnya kayaknya kita tuh kalau ngomong daku dikau. Daku mau quit nih dari 3 komposer, mau ngomong gitu. Kayaknya mau berhenti di musik gitu. Pernah terlintas? Iya, karena emang udah parah banget perekonomian gitu. Jadi akhirnya saya udah, wah ini emang ternyata sampai di sini dan mungkin saya harus kerja yang kantoran 9 to 5 gitu kerja. Sementara ya Allah, gue nggak punya latar belakang, nggak pernah hidupnya kerja, masuk jam 9 pagi pulang jam 5 sore gitu ya kan. Aduh harus kerja kantoran. Tapi paling saya mikirnya adalah saya bisa menggunakan ilmu saya dan apa yang ada di diri saya itu paling di musik ya, which is itu kayak di recording label ya, label recording ataupun jadi di radio atau apa gitu. Tapi saya yakin ya mudah-mudahan adalah jalannya. Makanya saya mau quit, saya mau bilang bahwa saya mau keluar dari 3 komposer, mau berhenti bermusik karena saya harus mencari income yang tiap bulannya ada. Karena kan kalau emang nggak dipungkiri musisi ya kadang bulan ini ada, kadang nggak ada gitu ya kan. Akhirnya saya mau bilang gitu, tapi akhirnya saya ngelihat karena antusias Mario sama Bambi itu yang kayak kita ini lagi yuk, ngeluarin single lagi. Semangatnya itu ya. Nah dari semangat mereka itu akhirnya saya mengurungkan niat saya untuk bilang saya mau quit gitu. Karena saya ngeliat dari mata mereka kayak masih ada harapan gitu ya. Ya udahlah ya, Bismillah aja. Nah itu akhirnya itulah Mario bilang dia pengen lagu Bangun Cinta katanya. Oh ya udah, bisa ikutin dia. Ya alhamdulillah. Ternyata Allah masih memberikan jalan saya untuk di musik gitu. Saya udah sampai give up bener. Udah kayak aduh udah deh, kayaknya emang musik udah nggak pas lagi. Nggak bisa dipertahankan lagi. Masya Allah, super. Semoga banget. Menginspirasi. Oke, wih mantap. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin nih, apa yang Mas Syafiq dan aku obrolin hari ini bisa menginspirasi bisa menginspirasi Sobat Asia Live ya. Harus. Itu dan tetap berkarya. Stay safe, stay healthy. Itu dan yang paling penting. Thank you banget buat Mas Syafiq udah datang ke studio, udah ngobrol sama ketemu aku. Lagi. Iya dong, harus gitu. Nah, boleh dong Mas Syafiq nih ya kan sebagai pencipta lagunya dan penyanyinya juga. Boleh dong nyanyiin lagu-lagu yang pernah Mas Syafiq ciptain atau mungkin lagunya 3 komposer nih. Oke. Ya boleh dong. 3 komposer ya. Ya boleh. Mau yang mana? Aku mau yang salah benar karena that's my favorite. Really? Thank you. Oke. Ternyata aku salah sangka kepadamu.
Ku terlalu cemburu. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Terima kasih cinta. Ku yakin love is you. Emang bener ya, suara juga bagus. Amin. Ya Allah, keren. Thank you Mas Thank Syafiq. you. Dan thank you banget buat Sobat Asia Live dimanapun kalian berada, udah nontonin video aku sama Mas Syafiq, udah nontonin kita ngobrol-ngobrol. Semoga menginspirasi ya buat kalian semua. Terus jangan lupa selalu mampir ke channel Asia Live Entertainment dan nonton videonya. Jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga di share. Ditunggu banget juga feedbacknya. Barangkali aku mau undang siapa, boleh banget di request ke kita. Dan thank you banget. Thank you for watching and see you on our next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.